profit hari ini 112 US dollar. Ya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua kenapa saya entry sell di Euro US dollar dan GBP US dollar pada malam kemarin ya. Kemarin
Oke guys, ini adalah lanjutan transaksi yang semalam ya. Jadi sempat terfloating naik tinggi, cuma saya punya keyakinan bahwasanya di pari euro US dollar ini akan bergerak down, dan ternyata hari ini alhamdulillah bergerak down juga. Kita melihat di time frame H4, di time frame M15, di time frame M5 ini masih banyak kemungkinan. Dan untuk pair GBP US dollar ini target saya adalah di 1.3553, dan ternyata target tercapai ya di sini dengan entry sell di area sini kemarin. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya ya. Oke, jadi ini adalah modal yang start 20 US dollar kemarin dan saat ini running equity mencapai 314 US dollar ya. Kita akan hold kemungkinan besar untuk euro US dollar ini area TP saya di area sini ya. Oke, terus pantau dan jangan lupa like, subscribe, komennya agar saya selalu bersemangat berbagi trik analisa tentang seputar trading forex, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat menonton dan menyimak video saya ini. Oke guys, jadi entry euro US dollar yang semalam ini saya menunggu sangat lama sekali. Dari semalam ya, harga bolak-balik sampai keseret naik ke atas, sehingga ini membuat mungkin psikologis kita agak terganggu ya, karena fluktuatifnya harga dan pergerakan yang sangat luar biasa diakibatkan oleh beberapa news yang sedang terjadi di market. Nah, untuk malam ini saya masih hold di euro US dollar ya, entry posisi yaitu sell di euro US dollar, hold dari semalam kalau nggak salah transaksi saya, dan ini ada beberapa transaksi entry-nya yang saya tambahin, ini belum saya clear ya. Dan ternyata harga ini saya hold bergerak sesuai prediksi dan sesuai technical analis yang saya pelajari. Oke, saat ini saya akan clear posisi di euro US dollar ya, satu-satu akan saya clear. Ini yang dari modal 20 US dollar kemarin sudah bertambah menjadi seperti ini, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ke episode selanjutnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini sangat ekstrim sekali entry posisi saya kalau dilihat dari equity, margin, dan jumlah lot ya. Oke, sudah clear ya. Profit hari ini 112 US dollar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua kenapa saya entry sell di euro US dollar dan GBP US dollar pada malam kemarin ya. Kemarin saya berbarengan dengan yasinan, jadi di saat yasinan saya juga melakukan transaksi entry posisi di GBP US dollar, dan itu double transaksi, dalam arti begitu saya entry 0,15 saya klik dua kali, saya
mengira bahwasanya itu tidak terjadi entry, dan ternyata entry-nya 2 kali ya, dan ternyata double entry di situ. Oke, saya akan menjelaskan ke euro US dollar dulu. Baik, silakan disimak untuk teman-teman semua. Yang pertama tentunya saya tidak lepas dari time frame dulu yang saya lihat ya. Di time frame paling besar dulu saya lihat cek daily. Di time frame daily ini ada apa di euro US dollar. Nah, di time frame daily kita punya tahanan support dan resisten yang sangat kuat. Satu ya, di sini. Intinya ketika kita mau melakukan transaksi, kita harus cari support dan resisten yang paling kuat sebagai acuan kita di situ. Kenapa? Karena itulah acuan kita untuk melakukan entry dan pertimbangan tentunya ya. Pertimbangan. Nah, ini sudah masuk di area support yang di daily tadi. Kemudian kita bergeser ke H4 ya. Oke, maaf teman-teman. Jadi tadi ada kendala sedikit, begitu rekam ada yang nelpon, jadi terputus rekamannya, lupa tadi kita bahas sampai mana ya. Jadi ini sudah bergeser ke time frame H4, jadi kita akan melihat apa yang terjadi di time frame H4 di situ. Oke, kita pelajari dulu di time frame H4 ada apa. Intinya saya selalu mempertimbangkan power, satu buah power dari pergerakan beberapa candlestick. Dalam artian ketika candlestick itu bergerak semakin kecil, ketika dia bergerak up, maka yang akan terjadi di candlestick tersebut adalah kekuatan buyer semakin menurun, dan setelahnya ada candle seller yang masuk atau power, maka disitulah seller sudah mulai masuk. Itulah momen kita untuk melakukan entry. Nah, cuma kita harus tahu juga tahanan-tahanan yang bergerak di level-level berapa itu, di level-level berapa ya. Oke, di H4 kemudian kita akan bergeser ke H1. Nah, di H1 entry saya ya, jadi sama di sini ada yang namanya hampir seperti double top ya. Ini. Oke, kalau saya menganggap oke lah, boleh juga double top, cuma kurang sempurna. Nah, namun di sini sudah terlihat jelas bahwasanya kekuatan buyer ini sudah mulai menurun. Ya, kenapa saya berani hold di euro US dollar, dan walaupun tidak tersentuh ke taking profit ya di situ. Nah, terus di time frame M30 ya, di time frame M30 ini saya selalu melihat power. Nah, kemarin saya kejebaknya di power candle ini, seller ini ya. Power candle seller ini nggak taunya dia bergerak terus ya, bener turun dikit, cuma dia keseret ke atas dulu. Tapi di sini juga terbentuk lagi satu buah power seller ya. Ini mencoba breakout, cuma rejection, kemudian dia membentuk konfirmasi beberapa push action, salah satunya seperti hammer, terus shooting star dan lain sebagainya di situ. Itu meyakinkan saya untuk hold posisi di situ ya. Kemudian dia bergerak turun, tadi pagi saya sempat profit lumayan, cuma nggak ke close ya. Dan ini dibawa naik lagi, cuma dia punya tahanan area supply. Ini area supply, kalau kita melihat area supply nanti akan saya bahas di video-video saya sebelumnya. Dan ternyata di sini ada pergerakan up, running up tadi, kemudian rejection lagi, membentuk kekuatan seller. Begitu dia ganti candle, ini kekuatan pedagang ini berimbang antara seller dan buyer ya, seperti ini hampir terbentuk doji. Nah, ini kalau enaknya ngomong, kita ngomong candle kejepit ya. Jadi kalau kejepit ini sebenarnya paling enak dia di situ. Jadi di tengah-tengah seperti ini ada power, kemudian ada kejepit, candlenya kejepit, ini enak. Kita entrynya tambah entry di sini. Tadi saya sempat nambah entry di situ ya. Oke. Setelah itu kita bergeser lagi ke M15. Di M15 ini terlihat jelas sekali bahwasanya ada power ya, power candle yang sangat kuat sekali, memakan 3 buah candle, 1 2 3 setengah candle. Ya, beberapa candle dimakan lalap habis. Nah, di situ meyakinkan saya untuk tetap hold lagi di situ ya. Dan kemudian di M5 sama, ini ada power 2 candle malah.
pertama diantarkan satu candle ini. Nah, ini dia memakan 2 candle setengah, dimakan, dihabiskan lagi satu candle, kemudian terjadi breakdown itu. Terus M1, M1 masih panjang ceritanya, panjang cerita. Oke. Terus kita melihat di pair GBP US dollar ya. GBP US dollar kemarin sebenarnya taking profit itu 2 kali ya. Dan bisa dilihat video secara live di awal video ini ya, secara live itu luar biasa. Saya entry sell dan saya tunjukkan di grup VIP. Di situ saya instruksikan untuk entry sell. Dan ternyata ketika saya menginstruksikan entry sell, harga bergerak sesuai prediksi tadi pagi dan taking profit. Dan ini bergerak dan bergerak lanjut breakdown ya, seperti itu. Sama, kita tetap gunakan, inti dari penjelasan saya ini adalah ya, kita selalu melihat power candle. Power candle itu seperti apa? Seperti ini power candle. Ketika ada candle seperti ini, tunggu dia koreksi kurang lebih 38 sampai 50% dari panjang candle ini, kita masuk ikuti sell ya, di situ. Cuma selalu diperhatikan support dan resisten atau tahanan-tahanan di candle-candle sebelumnya, karena harga pergerakan pasar di market atau di forex ini, trading itu ada trader handal mengatakan bahwasanya history repeat itself, sejarah yang akan selalu berulang, di mana pola-pola candle ini akan terus berulang dan terus berulang, polanya akan seperti itu terus, dengan munculnya chart pattern, power candle, price action, support dan resisten, pola-pola bentuk-bentuk dari candle, dari bentuk harian, bentuk mingguan, bentuk bulanan ya. Itu selalu akan berbentuk berulang-ulang seperti itu terus, seperti yang terjadi pergerakan sebelumnya di situ. Maka ketika sudah terjadi seperti itu, tugas kita adalah mengikutinya, memfollow transaksi ya. Oke. Jadi GBP untuk di grup taking profit ya, down taking profit. Dan inti dari penjelasan saya ini adalah cari yang namanya power candle di situ. Oke. Saya kasih gambaran sedikit. Jadi intinya seperti ini. Ini harga bergerak. Kemudian seperti ini. Nah, di bagian ini yang warna kuning, ini adalah suatu resisten. Ini adalah tahanan paling kuat di situ. Kuncinya simple. Ketika harga yang bergerak di titik kuning terakhir ini tidak mampu menembus dari resisten kuning sebelumnya ini, maka ketika dia misalkan ini di time frame 4, kemudian kita beralih ke H1, M30 dan M15. Nah, ini muncul power candle ya, power candle. Contoh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini memakan candle-candle sebelumnya, maka di sini sudah kita pastikan kita berani entry sell. Biasanya dia melakukan koreksi seperti ini. Nah, terus seperti ini ya. Dia bergerak down, turun seperti itu ya. Simpelnya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh di pair GBP USD ini, kita cari tahanan-tahanan di weekly ya. Di weekly ini, weekly ya, ada yang protes, sama aja lah, artinya sama. Weekly ini ada tahanan resisten di sini. Ini resisten. Ini garis saya hilangkan semua dulu. Kita kasih tanda. Ini ada resisten. Resisten ya. Kemudian ini ada resisten di sini. Nah, ini terjepit. Nah, di situ. Nah, di sini di candle ini, di weekly-nya ya. Terus kita bergeser ke time frame H4, kemudian di H1, kemudian di M30, kemudian di M15. Nah,
di sini terlihat jelas, inilah batasan harga tadi. Kita masuk normalnya sebenarnya untuk konfirmasi itu ya di area sini, garis ini nih. Kan pas kan? Kita entry sell. Nah, entry sellnya di mana? Nah, ini kan ada konfirmasi. Nih. Ini power candle nih. Ini power nih, ini power. Ya. Nah, kita sudah diantarkan oleh power candle nih. Ini power candlenya. Ya. Power candle, kemudian dia masuk di sini, kita ada power candle lagi dikoreksi, di sini masuk. Stop loss di sini. Taking profit masih jauh di area gap ya. Gap up-nya di situ. Oke. Terus ini akan saya jelaskan lagi. Ada pergerakan candle seperti ini. Ini dia bergerak up 1 2 3 4 5 6. Jadi pergerakan ini semakin mengecil. Pergerakan up ini semakin mengecil ya. Pergerakan candle ini semakin mengecil. Terus tiba-tiba ada candle seller masuk ya. Set. Aduh, sorry. Ada pergerakan candle masuk seperti ini. Warnanya saya ganti. Saya ganti warna biru, oke. Nah, tiba-tiba ada pergerakan candle masuk seperti ini ya. Nah, biasanya dari pergerakan candle ini masuk seperti ini candle sell ya. Ini ada candle masuk sell, saya kasih tanda panah untuk codingnya. Nah, ini masuk ada candle seller turun, dia masuk seperti ini. Biasanya dia melakukan koreksi ya, ini ada beberapa candle. Sorry, ada beberapa candle di sini, dia masuk 1 2, terus dia lanjut begini. Nah, biasanya seperti itu sih pergerakan candle itu ya. Terus dia melanjutkan trennya sampai dia bergerak down ya, bergerak down seperti itu. Oke, terus kemudian kebiasaan candle ini selain seperti itu dia bergerak, dia punya kebiasaan seperti ini. Ini candle up ya, kemudian disusun candle down seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dia seperti ini. Nah, kurang lebih lah seperti ini. Nah, ini biasanya langsung terjun dia seperti ini dan disusul pergerakannya seperti itu ya. Oke, jadi intinya adalah selalu lihat pergerakan. Dari penjelasan saya ini tadi, ini kita harus paham juga tahanan-tahanan, support atau resisten dari candle-candle sebelumnya ya, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalkan di sini ada pergerakan seperti ini. Ada pergerakan seperti ini. Nah. Tuh. Seperti ini, Bro. Nah, kita harus paham area ini ya. Kita harus pahami area warna hijau ini ya. Kita harus pahami ini. Nah, di dalam pergerakan ini ya, di dalam ini
di dalam pergerakan ini yang saya lingkari ini, di dalam pergerakan ini yang warna kuning ini ya, di dalam pergerakan warna kuning ini ada candle yang saya jelaskan barusan tadi ya. Nah, disitulah momen kita untuk masuk di pasar ya. Terus selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa hold posisi ya? Bisa hold posisi seperti ini. Biasanya candle bergerak seperti ini. Misalkan ini candle set. Ini engulfing. Nah, di dalam candle ini biasanya dia terbentuk seperti ini, candle kejepit. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dijepit ya lumayan enak ya. Ini adalah momen kita untuk melakukan entry di sini. Biasanya dia akan bentuk seperti ini ya. Biasanya dia akan bentuk seperti ini, seperti itu ya. Terus selain candle yang bentuk seperti itu, biasanya dia akan bentuk candle seperti ini. Ini engulfing ya. Ini engulfing atau candle turun. Ini candle turun. Dan biasanya dia akan membentuk seperti ini, bro. Candlenya kecil. Terus begini. Begini. Nah, di sini disusul straight begini. Nah, biasanya seperti itu ya. Tapi ingat, ini biasanya terjadi di time frame H1 ya, di time frame H1. Dan di M30 nya ini biasanya bervariasi. Di M30 nya ini biasanya terbentuknya yang candle ini, yang candle ini yang candle ini biasanya terbentuknya seperti ini, dua candle dia. Di M30 ini biasanya terbentuk dua candle seperti ini. Nah ya, candle ini. Nah, di candle itu ya biasanya terbentuk seperti itu. Oke. Jadi itulah kenapa kuncinya saya berani full margin, full lot, dan berani averaging di dalam pergerakan pasar. Kuncinya adalah itu tadi ya, kita perhatikan tahanan-tahanan, support, resisten, dan pergerakan-pergerakan yang membuat price action. Terus kemudian apa namanya, lupa saya, chart pattern seperti itu ya. Maka kita ikuti pergerakannya ya. Terus divergent ya, divergent. Biasanya divergent tuh bentuknya seperti ini, bro. Jadi di pergerakan candle tuh dia bentuk seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini candle ya, ini candle. Terus ini stokastik. Stokastiknya dia seperti ini. Nah, banyak sekali sorry bukan seperti itu. Jadi di stokastiknya itu seperti ini, bro.
Nah, ini maksud saya. Stok aktifnya seperti ini. Nah, jadi dia ini berlawanan arah pergerakannya ya, seperti ini. Nah, ini divergent. Kita juga pertimbangan yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan entry, kita rinci dari mulai chart pattern, price action, time frame, itu sebenarnya akan terlihat sangat mudah ketika kita melakukan trading, apalagi kalau cuma scalping mengandalkan power candle. Ya, oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Ini adalah episode yang kedua, nantikan episode yang ketiga ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, komen, share video saya agar saya selalu bersemangat dalam berbagi analisa ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua termotivasi bahwasanya kita trading tidak hanya menggunakan modal kecil, modal besar, modal kecil pun bisa asal kita tahu caranya ya. Dan modal kecil pun bisa menghasilkan profit ya. Oke. Jadi untuk teman-teman silahkan kalau penasaran dengan broker, saya ada rekomendasi di www.boc-broker. Right. Saya hapus dulu. BOC broker.com. Oke teman-teman, silakan akses website ini. Ada beberapa petunjuk diantaranya channel, grup, dan lain-lain. Untuk channel, grup, kontak saya silahkan cek di deskripsi ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya ya.